Dua macam perubahan wujud air. Episode 35 untuk teman-teman kelas 1. Lah, kok esnya jadi air? Kalau mau aku masukin ke sirup ini. Kenapa, Dava? Ini, Bu, esnya jadi air. Oh, ini karena esnya kamu taruh di luar atau terkena cahaya matahari. Jadi, ini dinamakan proses mencair. Proses mencair itu adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Nah, sekarang Dava udah mengerti kan apa itu proses mencair? Iya, Bu. Tapi jika air ini ditaruh di lemari pendingin, apakah akan menjadi es lagi? Tentu saja, kalau kamu masukkan air ini ke dalam lemari pendingin, air ini akan mengeras dan akan menjadi seperti es batu. Itu dinamakan membeku. Jadi, proses membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat, seperti es batu. Oh, begitu. Gara-gara es batu, kita jadi lupa menyapa teman-teman yang ada di rumah. Apa kabar, teman-teman? Aku Dava. Aku ditemani oleh ibuku. Hai, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar sambil bermain. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Amin. Oh iya teman-teman, hari ini hari apa ya? Betul, kalian pintar sekali. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kalian jangan lupa ajak ayah, ibu, atau kakak kalian untuk mendampingi kalian, seperti ibu mendampingi aku. Oh iya Bu, aku mau baca cerita. Boleh tolong temenin aku membacanya? Boleh, Dava. Cerita apa itu? Judulnya Es Pelangi. Wah, sepertinya menarik. Ayo kita baca sama-sama. Es pelangi. Ibu mengajak Nani pergi ke pasar. Aneka buah ada di sana. Nani gemar makan buah-buahan. Ibu membeli buah-buahan kesukaan Nani. Nani ingin makan buah-buahan, Bu, seru Nani girang. Baiklah, namun sebelumnya bantu ibu dulu, kata ibu. Ibu membuka buku resep. Apa yang akan ibu lakukan? Tanya Nani. Ibu akan membuat es pelangi, jawab ibu. Ayo Nani, perhatikan dan bantu ibu membuat es pelangi, ajak ibu. Baik Bu, Nani senang membantu ibu, jawab Nani gembira. Ibu dan Nani bekerja sama membuat es pelangi. Satu persatu buah-buahan dihaluskan. Lihat, buah-buahan berubah bentuknya menjadi cair, kata ibu. Simpan di wadah ini, Bu, kata Nani menyodorkan sebuah wadah.
Selanjutnya, ibu menuangkan cairan buah ke dalam cetakan es. Selapis demi selapis, cairan buah dibekukan ke dalam lemari pendingin. Nani memperhatikan dengan seksama. Warnanya seperti pelangi, indah sekali, seru Nani. Nani mesti bersabar. Tunggu hingga semua lapisan buah ini membeku, kata ibu. Asiknya makan buah-buahan berbentuk es, pasti enak, seru Nani. Setelah beberapa jam, es pelangi telah membeku. Nani sudah tak sabar ingin mencicipinya. Ini dia, es pelangi buatan ibu dan Nani. Seru ibu gembira. Ibu dan Nani mencicipi es pelangi dengan lahap. Anak-anak pasti suka makan buah seperti ini, kata ibu. Ya Bu, es pelangi segar, ada rasa manis dan asam. Enak sekali, kata Nani. Nani mengajak teman-temannya menikmati es pelangi. Ternyata teman-teman Nani menyukai dan mau membeli es pelangi. Nani, aku mau membeli es pelangi. Enak dan segar, kata teman-teman Nani. Nani senang teman-teman menyukai dan mau membeli es pelangi. Es pelangi habis terjual dan Nani mendapatkan uang. Uang yang terkumpul sebagian akan Nani tabung, kata Nani. Tabungan Nani semakin banyak. Ibu mengajak Nani pergi ke toko buku. Nani senang membeli buku kesukaannya. Wah, tamat. Seru sekali ya Bu ceritanya. Betul Dava. Nah, kamu lanjutkan belajarnya ya. Ibu mau kembali ke dapur. Emangnya Ibu mau membuat apa di dapur? Karena tadi kita sudah mendengar cerita es pelangi, Ibu jadi mau buat es pelangi deh. Ibu siapkan alat dan bahannya dulu ya, Dava. Ya Bu, berarti aku belajar dulu, baru aku membantu Ibu ya. Oke, nanti Ibu tunggu di dapur ya. Duh, aku jadi tidak sabar ingin makan es pelangi. Teman-teman pasti juga ingin makan es pelangi kan? Kalau begitu, coba ceritakan kembali kepada ayah, ibu, atau kakak di rumah dengan percaya diri dan santun. Nah, supaya ceritanya lancar, coba kalian jawab dulu pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, siapa saja yang ada dalam cerita es pelangi tadi? Iya betul, di cerita itu ada Nani, ibu, dan penjual buah. Bagaimana teman-teman? Mudah kan menjawabnya? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah di mana cerita tersebut terjadi? Di pasar dan di rumah Nani? Wah, betul lagi. Cerita itu terjadi dari pagi sampai siang. Di pagi hari, Nani dan ibu pergi ke pasar. Lalu mereka pulang dan membuat es pelangi. Nah, ketika hari sudah siang, es pelangi yang disimpan di lemari es jadi membeku. Lalu Nani menjual kepada teman-temannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Siapa yang kamu sukai dalam cerita tersebut? Dan
mengapa kamu menyukainya? Wah, aku juga suka Nani dan Ibu. Aku suka Nani karena dia suka es dan buah-buahan seperti aku. Dan aku suka Ibu karena Ibu membuatkan es pelangi yang rasanya enak dan segar. Lalu, bagian cerita mana yang paling kamu sukai? Wah, sama ya. Aku juga suka waktu teman-teman Nani menyukai es pelangi dan membelinya. Jadi, Nani bisa menabung. Teman-teman, sekarang temani aku yuk membantu ibu membuat es pelangi di dapur. Wah, banyak sekali buah-buahan ya, Bu. Iya, tadi pagi waktu ke pasar, ibu membeli banyak buah-buahan. Cocok untuk membuat es pelangi yang enak, segar, dan sehat. Iya, Bu. Ada banyak buah favoritku di sini. Apa yang bisa aku bantu, Bu? Tolong bantu ibu mencuci buah-buahan yang belum dipotong ini ya, Dava. Oke, Bu. Oh iya, teman-teman. Kalian masih ingat tidak kata-kata apa saja yang ada di cerita berjudul Es Pelangi tadi? Benar. Ada kata pelangi, wadah, cetakan, cairan, dan membeku. Nah, di sini ada kata-kata yang susunannya masih acak. Susunlah huruf acak ini menjadi kata yang tepat. Seperti di contoh nomor 1. Huruf yang acak disusun menjadi kata pelangi. Untuk menjawabnya, coba kalian kerjakan di buku tugas kalian ya. Selamat mengerjakan. Aku membantu ibu dulu ya. Bu, buah-buahan ini bisa dihaluskan tanpa menggunakan alat listrik tidak sih? Bisa, Dava. Untuk buah yang lunak seperti buah naga, pepaya, dan pisang bisa dihaluskan dengan sendok. Oh, jadi bisa dong kalau kapan-kapan aku bikin sendiri tanpa bantuan ibu. Memakai alat penghalus listrik ini kan harus ditemani ibu. Betul, kamu boleh membuat sendiri kalau tidak menggunakan alat penghalus listrik. Sebaiknya, kalau adik-adik di rumah ingin membuat es pelangi dengan menggunakan alat penghalus listrik, minta ditemani orang tua ya. Selesai deh. Sekarang kita masukkan ke lemari es supaya membeku dan jadi es pelangi. Sambil menunggu es pelangi membeku, yuk kita kerjakan tugas selanjutnya. Perhatikan gambar A, B, dan C. Lalu, lengkapi kalimat berikut ini. Ini adalah perubahan wujud. Ayo, coba kalian ingat-ingat lagi. Apakah perubahan wujudnya mencair atau membeku? Sekarang, pertanyaan kedua. Tulislah perubahan wujud dengan melengkapi kalimat berikut ini. Wujud, titik-titik, menjadi wujud, titik-titik. Aku kasih petunjuk ya. Buah-buahan yang sudah dihaluskan itu wujudnya apa? Cair, padat, atau gas? Kalian pilih salah satu dari jawaban itu. Kemudian, ketika buah yang halus menjadi es, wujudnya berubah menjadi apa?
menjadi padat, gas, atau cair. Selamat mengerjakan. Aku, kamu, kita suka, sudah. Teman-teman, selagi menunggu buah-buahan tadi membeku menjadi es pelangi, aku sedang latihan membaca 5 kata. Kalian juga jangan lupa berlatih membaca 5 kata ya. Bacakan dengan suara nyaring seperti aku tadi barusan. Sekarang kita membaca cerita tentang perubahan wujud air yuk. Teman-teman, tadi kita sudah membuat es pelangi bersama ibu. Kenapa ya es pelangi yang tadinya berbentuk cair bisa berubah menjadi es yang padat? Sama seperti es batu ini. Tadinya es batu ini berbentuk cair. Kemudian berubah bentuk menjadi es batu yang padat. Apa yang terjadi jika air dibekukan di dalam lemari pendingin? Air yang dibekukan akan berubah menjadi es. Karena pembekuan itu, wujud air mengalami perubahan. Wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud ini disebut membeku. Lalu, apa yang terjadi jika es batu dibiarkan di dalam gelas? Es itu akan mencair. Karena pencairan itu, wujud es mengalami perubahan. Wujud es berubah dari padat menjadi cair. Perubahan wujud ini disebut mencair. Nah, apa yang terjadi jika air dimasak? Air akan mendidih dan akan mengeluarkan uap. Karena pendidihan itu, wujud air mengalami perubahan. Wujud air berubah dari cair menjadi gas. Perubahan wujud ini disebut menguap. Dan apa yang terjadi jika uap air menempel pada tutup panci? Uap air yang menempel berubah menjadi titik-titik air. Wujud uap air berubah dari gas menjadi cair. Perubahan wujud ini disebut mengembun. Gimana? Setelah mendengar cerita tadi teman-teman sudah lebih paham kan? Kalau begitu, coba aku tanya. Disebut apakah perubahan wujud air menjadi es batu? Membeku? Iya betul. Nah, apa yang terjadi jika es dibiarkan di dalam gelas? Iya, es yang dibiarkan di dalam gelas akan mencair. Pertanyaan terakhir, disebut apakah perubahan wujud air menjadi uap? Menguap? Iya betul lagi. Wah, kalian pintar-pintar ya. Kalau begitu, bagaimana kalau sekarang kita belajar tentang bilangan? Yuk kita belajar bersama. Teman-teman, sekarang kita akan belajar memperkirakan hasil penjumlahan dua bilangan menggunakan bilangan yang terdekat. Pada garis bilangan ini, kita bisa melihat bilangan 8 dan 12 dekat dengan 10. Bilangan 17 dan 19 dekat dengan 20.
Sekarang kerjakan di buku kalian ya perkiraan hasil yang menggunakan bilangan terdekat. Coba kita mulai dengan pertanyaan berikut. Bilangan 21 dekat dengan 20. Bilangan 24 dekat dengan bilangan 20. 20 tambah 20 hasilnya 40. Nah, apakah hasilnya lebih dari hasil sebenarnya atau kurang dari hasil sebenarnya? Coba kalian perhatikan lagi dengan teliti ya sebelum menjawab soal-soal itu. Selamat mengerjakan. Siapa yang suka main air? Wah, sama dong. Aku juga paling suka main air. Tapi yang lebih asik itu bermain sambil belajar. Sekarang aku mau mengajak kalian menghitung berapa gayung air yang ada di ember ini. Nanti ada teman-temanku namanya Nanda dan Made yang akan menemani kita menghitung berapa gayung yang ada di ember. Air pada ember A lebih banyak daripada ember B. Air pada ember B lebih sedikit daripada ember A. Air pada ember A lebih banyak atau lebih sedikit daripada ember B? Air pada ember A lebih sedikit 2 gayung dibanding dengan ember B. Ember A diisi 6 gayung lagi. Berapa gayung air pada ember A? Awalnya ember A berisi 3 gayung, ditambah 6 gayung lagi. Jadi sekarang ember A berisi 9 gayung, Nanda. Jadi, air pada ember A lebih banyak atau lebih sedikit daripada ember B? Dan berapa jumlahnya? Air pada ember A lebih banyak 4 gayung dibanding dengan ember B. Kalian sudah lihat percakapan teman-temanku Nanda dan Made kan? Sekarang coba amati dan catat berapa banyak air yang digunakan orang tuamu untuk memasak selama 5 hari. Beri tanda centang pada satuan tidak baku yang kamu gunakan selama 5 hari pengamatan. Beri tanda centang pada tabel di bawah ini, dimulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Perhatikan juga waktu memasaknya ya. Apakah pagi, siang, sore, atau malam? Dan tuliskan hasil pengamatanmu selama 5 hari. Berapa banyak air yang digunakan? Selamat mengamati ya teman-teman. Dava, kok kamu malah main air? Katanya mau mandi. Hihi, iya Bu, ini juga mau mandi kok. Aku mandi dulu ya teman-teman. Es pelanginya enak sekali. Rasanya segar, manis, dan juga sedikit asam karena ada buah-buahannya. Iya Dava, kapan-kapan kita bikin lagi ya. Makasih Bu sudah membuat es pelanginya. Sama-sama sayang. Teman-teman, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah menemani kalian ya. Oh iya, jangan lupa diisi lembar refleksinya. Sampai ketemu besok bersama aku, Dava. Dadah! Wah, hari ini seru sekali ya. Kalian ingat kan tadi kita belajar apa saja? Kita sudah belajar tentang perubahan wujud air.
Tadi kita juga membaca cerita berjudul Es Pelangi dan membantu ibu membuat es pelangi. Lalu kita juga sudah tahu cara menghitung 2 bilangan terdekat dan juga menghitung jumlah air di ember bersama Nanda dan Made. Wah, seru banget ya. Senang deh bisa belajar bersama teman-teman. Jangan lupa latihan di rumah juga ya teman-teman, supaya kamu semakin pintar. Sampai jumpa. Sampai jumpa.